Selanjutnya, penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang mengandalkan pada data kuantitatif. Data kuantitatif itu adalah data yang wujudnya numerik atau berupa angka-angka. Selanjutnya, muncul pertanyaan, untuk apa? Untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Nah, selanjutnya penelitian kuantitatif itu merujuk pada apa? Merujuk pada kuantitas, dalam arti karakteristik banyaknya angka-angka jumlah yang dinyatakan dalam numerik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Nah, di sini mungkin akan ada pertanyaan, hipotesis itu apa? Hipotesis adalah asumsi atau prediksi spesifik yang dapat diuji untuk mengetahui apakah teori tersebut benar atau tidak. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh judul penelitian kuantitatif. Yang pertama, pengaruh model brain-based learning terhadap aspek kognitif peserta didik di PAUD. Selanjutnya, pengaruh penggunaan media balok terhadap kecerdasan emosional anak di PAUD. Judul selanjutnya, pengaruh bermain petak umpet terhadap perkembangan motorik kasar usia 4-5 tahun, kelas A, RAA Ansori Purwakarta. Atau judul terakhir, pengaruh perkembangan sosial emosional terhadap hasil belajar anak kelompok B di TK Pertiwi. Nah, jadi ada dua variabel, di mana variabel bebas dan terikat yang saling mempengaruhi. Selanjutnya kita masuk ke keunggulan dan kelemahan penelitian kuantitatif. Yang pertama, keunggulan penelitian kuantitatif. Penelitiannya ini lebih berjalan sistematis dan konsisten. Pengambilan data dilakukan secara rinci dan terukur, kemudian data diringkas dan disajikan dengan lebih rinci dan bermakna sehingga mudah untuk dianalisis. Selanjutnya memungkinkan menggunakan analisis statistik matematik yang dapat diandalkan dalam penelitian ilmiah, mampu memanfaatkan teori yang ada, penelitian itu lebih berjalan objektif, spesifik, jelas, dan rinci, kemudian jumlah atau ukuran penelitiannya besar sehingga dapat menjadi nilai tambah tersendiri. Nah, jadi penelitian kuantitatif di sini menitik beratkan pada pengukuran dan analisis hubungan sebab akibat antar bermacam-macam variabel. Jadi bukan prosesnya ya. Jadi penyelidikan dipandang berada dalam kerangka bebas nilai. Selanjutnya, ada beberapa kelemahan penelitian kuantitatif. Yang pertama, penelitiannya tidak subjektif karena penelitian kuantitatif di sini adalah penelitian yang objektif dan sistematis. Selanjutnya, orientasinya hanya terbatas pada nilai dan jumlah. Karena kuantitatif berarti data-data yang dihasilkan yaitu data numerik, nilai, jumlah, seperti itu. Kemudian dibatasi oleh peluang untuk menggali responden dan kualitas perangkat pengumpulan datanya orisinal. Selanjutnya yang terakhir, keterlibatan periset umumnya terbatas. Jadi dalam penelitian kuantitatif di sini, penelitinya itu menggunakan instrumen-instrumen tertentu sehingga keterlibatan periset di sini umumnya sangat terbatas. Berbeda dengan penelitian kualitatif yang sebelumnya kita bahas bahwa instrumennya itu sendiri adalah penelitinya. Jadi peneliti sebagai instrumen penelitian, yakni human instrument. Nah, di penelitian kuantitatif itu instrumennya itu menggunakan instrumen tes dan non-tes seperti itu ya. Di sini pembahasan selanjutnya kita akan membahas instrumen yang digunakan dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, instrumen penelitian kualitatif. Yang pertama, peneliti sebagai human instrument atau instrumen itu sendiri. Bisa dilakukan dengan melalui wawancara, observasi, dokumentasi dengan tape recorder, kamera, buku catatan, dan sebagainya. Sedangkan instrumen penelitian kuantitatif, yaitu instrumen itu kan alat pengumpul data. Nah, alat pengumpul data atau instrumennya itu bisa menggunakan yang sudah ada atau sudah terstandar atau dibuat sendiri oleh peneliti disesuaikan dengan kebutuhan. Contoh instrumennya itu adalah bisa melalui tes dan non-tes.
Tes di sini bisa berbentuk tes lisan ataupun tes tertulis. Tes selanjutnya non-tesnya itu bisa berupa angket atau kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, selanjutnya jenis penelitian ketiga yaitu PTK, penelitian tindakan kelas atau sering dikenal dengan Classroom Action Research. Nah, PTK ini adalah sebuah penelitian yang sistematis yang digunakan atau dilaksanakan oleh para guru, penyelenggara pendidikan, guru konseling, penasehat pendidikan, ataupun lainnya yang menaruh minat dan kepentingan dalam proses atau lingkungan belajar mengajar. Ataupun pengertian lain menurut Tukiran bahwa PTK adalah penelitian yang mengangkat masalah secara aktual yang dihadapi oleh guru di lapangan. Nah, PTK di sini ada beberapa langkah dalam penelitiannya, yaitu ada 4 langkah. Yang pertama adalah perencanaan, tindakan, observasi, dan yang terakhir adalah refleksi. Contoh judul penelitian tindakan kelas. Penggunaan cooperative learning tipe Jigsaw dalam meningkatkan pembelajaran di PAUD. Selanjutnya, ada judul lain yaitu bercerita pengalaman pribadi dalam meningkatkan keberanian anak. Penelitian tindakan kelas di kelompok B, PAUD Al-Ansari Purwakarta. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan PTK. Keunggulan PTK, praktis, langsung, relevan untuk situasi yang aktual. Kerangka kerjanya teratur. Nah, terus berdasarkan observasi yang nyata, objektif, dan fleksibel, dapat digunakan untuk inovasi pembelajaran, dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum tingkat kelas, dan dapat digunakan untuk meningkatkan kepekaan atau profesionalisme guru dalam mengajar. Kemudian kelemahan PTK. Kurang tertib ilmiah karena validitas internal dan eksternalnya lemah karena guru yang melaksanakan penelitiannya di kelasnya sehingga sering sekali bias. Ya, seperti itu. Selanjutnya, tujuan penelitiannya bersifat situasional, jadi hanya berlaku untuk kelas tersebut. Tidak dapat digeneralisasikan hasilnya itu ya. Jadi misalnya di kelas A ada sebuah penelitian PTK dilakukan oleh guru kelas A-nya tersebut, dan siswa yang menjadi subjek penelitiannya pun siswa kelas A. Jadi hanya bersifat situasional, hasilnya hanya untuk perbaikan pendidikan di kelas A, tidak berlaku secara generalisasi karena belum tentu dapat disamakan dengan situasi yang terjadi di kelas lain seperti itu. Selanjutnya sampelnya itu terbatas sehingga kurang representatif dan kontrol terhadap variabel bebasnya sangat sedikit sebagaimana yang dijelaskan tadi ya, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke R&D atau Research and Development. R&D adalah sebuah penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan untuk menguji keefektifan produk tersebut. Selanjutnya, pengertian lain R&D menurut Borg and Gall adalah merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Kemudian muncul pertanyaan, produk pendidikan apa saja yang bisa digunakan sebagai hasil dari penelitian R&D. Nah, produk-produk pendidikan yang dihasilkan itu bisa berupa kurikulum, metode, media, buku ajar, modul, LKS, dan alat evaluasi pendidikan serta lainnya seperti itu. Kemudian keunggulan R&D itu apa? Keunggulannya itu mampu mengatasi kebutuhan yang nyata dan mendesak, real needs and here and now gitu ya. Jadi mengatasi kebutuhan nyata mendesak seperti misalnya keadaan COVID-19 atau pandemi yang melanda Indonesia. Nah, di sini seharusnya muncul banyak sekali penelitian pengembangan yang mampu mengatasi kebutuhan nyata untuk pembelajaran di masa pandemi seperti ini, seperti itu. Terus mampu menghasilkan suatu produk atau model yang memiliki nilai validitas tinggi. Kenapa memiliki validitas tinggi? Karena ada serangkaian langkah dalam penelitian R&D yang harus dilalui oleh peneliti, kemudian adanya penilaian atau validasi dari para ahli, sehingga
tentu saja produk yang dihasilkannya itu memiliki validitas yang sangat baik seperti itu ya. Kemudian mendorong proses inovasi produk atau model. Nah, dengan adanya sebuah produk yang dihasilkan, tentu saja akan menambah produk inovasi yang dihasilkan. Yang terakhir, keunggulannya itu adalah merupakan penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis dan lapangan. Jadi bisa menjadi penghubung antara teori dan lapangan. Nah, kemudian kita lanjutkan ke kelemahan penelitian R&D atau Research and Development. Yang pertama, memerlukan waktu yang sangat banyak, tenaga yang cukup besar, dan biaya penelitian yang sangat banyak sekali ya.